Allahu Akbar, Apakah kalian melihat di sana ada orang yang dalam majelis ini mempelajari halal haram dan sebagainya? Iya, kami melihat. Maka Abu Hurairah mengatakan itulah harta warisan daripada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan salat maghrib yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas harta peninggalan daripada Rasulullah SAW, karena ini adalah momen di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah SAW. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya para anbiya, para nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, maknanya mereka tidak mewariskan harta. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan, al-ulama warathatul anbiya. Jadi para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Jadi sesungguhnya para nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Maknanya mereka tidak mewariskan harta kepada para ahli warisnya. Wa innama warathul ilm, akan tetapi para ulama itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, ambillah dengan ambilan yang banyak. Nanti kita harus banyak-banyak mengambil ilmu. Dan ini juga sebagaimana hadis yang kita sampaikan ataupun kisah di masa sepeninggalnya Rasulullah SAW, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Jadi Abu Hurairah ini hidup di masa Rasulullah SAW dan membersamai Rasulullah selama kurang lebih 4 tahun. Dan selama 4 tahun ini Abu Hurairah adalah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepeninggalnya Rasulullah SAW, keadaan di Madinah ini sangat banyak, ataupun setelah Rasulullah SAW meninggal, banyak di antara
penduduk di kota Madinah waktu itu disibukkan dengan aktivitas dagang, disibukkan dengan aktivitas bisnisnya dan lain sebagainya. Sehingga hal ini dilihat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah karena merasa cemas, merasa khawatir banyak daripada sahabat yang meninggalkan amalan-amalan Rasulullah. Dan waktu itu Abu Hurairah berteriak di pasar di kota Madinah, "Ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang sekalian, kenapa kalian masih duduk di sini? Sedang warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagikan di Masjid Nabawi." Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika itu mengatakan bahwasanya kepada para pedagang, jangan dilalaikan dengan aktivitas dagangnya. Itu warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan di Masjid Nabawi. Lalu mereka waktu itu bergegas menutup gerainya, menutup tokonya, meninggalkan aktivitas bisnisnya, dagangnya, lalu pergi ke Masjid Nabawi. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ke Masjid Nabawi, mereka tidak melihat harta Rasulullah SAW dibagi-bagi. Yang mereka lihat hanya aktivitas yang biasa terjadi di masjid, yang biasa dilakukan di masjid. Maknanya ada orang salat, ada orang baca Al-Quran, ada orang belajar halal haram, ada orang dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena para sahabat tersebut sampai ke masjid tidak menemukan apa yang mereka bayangkan sebelumnya, bahwasanya harta Rasulullah sedang dibagi-bagikan. Lalu mereka pulang dengan kecewa dan menjumpai Abu Hurairah. Lalu mengatakan, "Ya Abu Hurairah, kami tidak melihat harta Rasulullah sedang dibagi-bagi di masjid. Kenapa kamu bilang demikian?" Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Wahai para pedagang sekalian, apakah kalian tidak melihat di sana ada orang yang sholat?" "Ya, kami melihat." "Apakah kalian tidak melihat di sana ada orang yang membaca Al-Quran?" "Ya, kami melihat." "Apakah kalian melihat di sana ada orang yang dalam majelis ilmu mempelajari halal haram dan sebagainya?" "Ya, kami melihat." Maka Abu Hurairah mengatakan, itulah harta warisan daripada Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, karena ilmu adalah warisannya daripada para nabi. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ilmu yang kita pelajari malam ini berkaitan dengan permasalahan warisan, ini adalah termasuk ilmu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW agar kita mempelajari ilmu ini. Sehingga dalam hadis yang sering kita ulang-ulang, Rasulullah SAW menyatakan, "Ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas." Pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Ajarkanlah kepada manusia. Fa innaha nisful 'ilm, karena dia adalah setengah daripada ilmu. Dan bagaimana nanti kalau ada yang meninggal dunia? Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan? Akan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita harus ada ilmu. Ketika ada orang yang meninggal dunia, hal yang pertama sekali kita tentukan adalah penentuan ahli waris sebelum pembagian, karena pembagian ini butuh waktu. Kita inventarisir dan sebagainya. Tapi paling tidak kita tentukan mana ahli waris yang berhak, mana yang tidak berhak. Jadi kita penentuan ahli waris sebelum pembagian. Jadi ini langkah pertama jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan meninggal seorang orang tua, meninggalkan ahli warisnya 4 orang anak. Kebetulan ada 2 laki-laki, 2 perempuan. Almarhum juga ada abang dan adik kandungnya. Almarhum juga masih hidup ayah kandung. Ya. Jadi almarhum yang meninggal dunia masih hidup ayahnya,
Dan almarhum ini punya 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Dan almarhum juga punya saudara laki-laki, baik yang kandung ataupun saudara laki-laki dan saudari perempuan. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita tentukan mana ahli waris yang berhak. Jadi yang berhak yang pertama adalah anak-anak. Jadi anak-anak ini berhak dengan catatan dipastikan anak itu adalah anak kandungnya, bukan anak tiri, bukan anak bawaan dan bukan anak angkat. Karena kalau anak angkat, anak tiri ataupun anak bawaan, mereka bukan termasuk ahli waris yang berhak. Karena sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan nasab ataupun hubungan darah yang hakiki. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT harus kita perhatikan. Jangan sampai, oh Ustaz, kami sudah angkat adopsi anak ini dari bayi. Walaupun dari bayi diangkat, tapi ini bukan berarti dapat dilegalkan bahwasanya itu adalah anak kandungnya, bukan. Karena juga banyak kita temukan beberapa kasus dalam masyarakat, ada yang diangkat anak dari bayi, diadopsi anak dari bayi, lalu sampai-sampai dia olah di kakaknya, dibuat statusnya sebagai anak kandung. Maka ini adalah satu kebohongan. Karena jelas-jelas itu adalah bukan nasabnya. Lalu kalau ditanya apa hukum mengangkat seorang anak? Jadi hukum mengangkat seorang anak kita lihat dulu sejarahnya. Rasulullah SAW pernah mengangkat seorang anak bernama Zaid bin Harithah sebagai anak angkat Rasulullah SAW. Dan saking dekatnya Zaid bin Harithah tersebut dengan Rasulullah SAW, ini saking dekatnya. Sampai-sampai para sahabat memanggil Zaid bin Muhammad seperti anak Nabi Muhammad, dibinkan atas nama orang tua angkatnya. Maka ketika panggilan itu terjadi, langsung datang teguran daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang kedua atau ayat yang ketiga mengatakan, ud'uuhum li abaihim, panggillah anak-anak angkatmu itu dengan nama bapak-bapak mereka ataupun ayah-ayah mereka. Huwa aqsatu indallah, dan itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya enggak boleh kita berikan nasab atas nama orang tua angkat. Ini juga satu kebohongan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pernah kita menjelaskan pada pertemuan sebelumnya, ketika terjadi satu kebohongan akan timbul kebohongan yang berkelanjutan. Jelas-jelas misalkan di kakaknya itu adalah anak angkat tapi diolah dibuat sebagai anak kandung. Kalaulah anak tersebut sudah beranjak dewasa dan anak yang diangkat ini misalkan anak perempuan, ini bukan mahram bagi orang tua angkatnya. Jadi enggak boleh dilihat auratnya walaupun di rumah. Enggak boleh dia peluk, dia cium kayak anak sendiri, enggak boleh. Jadi ada batasan-batasan yang harus dijaga. Dan kebohongan lagi berkelanjutan kapan? Dalam permasalahan perkawinan, perwalian nikah. Jadi anak yang diangkat perempuan ini sudah dewasa, sudah beranjak usia menikah, maka orang tua angkatnya ini enggak boleh jadi wali nikah. Kadang-kadang karena ingin sudah dibohongi di awal, ya sudah terlanjur, akhirnya dinikahi juga. Nah, ini jadi masalah. Dan nanti terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebohongan berkelanjutan pada masalah kewarisan. Karena anak angkat dia tidak mendapatkan hak waris, tapi dia boleh mendapatkan hak secara pemberian hibah ataupun wasiat. Makanya tadi dalam kasus yang kita sebutkan tadi, bahwasanya keempat anak ini harus dipastikan itu semua adalah anak kandungnya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ahli waris siapa lagi yang berhak? Orang tua daripada almarhum. Jadi misalkan almarhum ini masih hidup ayah kandungnya, maka ayah kandungnya ini juga termasuk ahli waris yang berhak. Walaupun almarhum ini punya keturunan. Tadi ada 4 orang, ada 2 laki-laki, 2 perempuan. Maka di sana juga masih ada hak untuk kedua orang tua almarhum kalau masih hidup ayah ibunya.
Berapa porsinya? Porsinya disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua daripada almarhum, masing-masing mereka dapat bagian 1/6 in kana lahu walad, kalau almarhum yang meninggal ini memiliki keturunan. Jadi untuk kedua orang tua daripada almarhum ini masih juga ada hak. Jadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ada sebagian orang menganggap kalau ada anak laki-laki maka untuk kakeknya ada dapat lagi. Ini adalah pendapat yang salah. Jelas-jelas dalam Al-Quran Allah menjelaskan tadi, Allah berfirman kedua orang tua itu ada hak walaupun almarhum ini memiliki keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan. Nah, lalu bagaimana untuk saudara dan saudari kandung daripada almarhum? Jadi ada abang dan adik yang perempuan daripada almarhum, maka mereka bukan termasuk ahli waris, karena mereka terhalang, terhijab dengan keturunan laki-laki ataupun anak laki-laki, dan juga terhalang dengan ayah daripada almarhum. Jadi untuk saudara dan saudari kandung ini enggak ada hak. Karena ada sebagian orang kita mengatakan kalau misalkan anak-anak ini masih kecil, 4 orang anak ini mereka katakanlah masih sekolah dasar, ini juga tidak ada hak daripada saudara laki-laki untuk mengambil hak warisan. Karena kenapa? Terhalang. Untuk penjagaan misalkan, ataupun karena misalkan orang tua sudah meninggal dunia, ya, sedangkan ahli warisnya masih kecil-kecil, maka walinya ini ataupun saudara laki-laki kandung ini ada kewajiban untuk menjaga harta anak yatim. Di kewajiban ini harus benar-benar dilakukan secara amanah. Karena ada sebagian wali yang langsung mengambil hak anak yatim ini, karena anak yatim ini masih kecil-kecil, ya, lalu dinikmati oleh walinya. Maka ini adalah salah satu perbuatan dosa, karena dia telah memakan hak anak yatim. Dan ancamannya apa? Langsung Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ya, baik dia simpan, dia nikmati sendiri, tidak diberikan hak untuk anak yatim ini, ataupun dia habiskan, ya, itu dianggap dia telah memakan bara api dalam perutnya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Itu sama dengan dia telah makan bara api dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah min dzalik. Maka jemaah yang muliakan yang Allah Subhanahu wa taala, jadi langkah yang pertama yang kita harus lakukan ketika ada orang meninggal dunia adalah penentuan ahli waris, mana yang berhak, mana yang tidak berhak, ya. Jangan nanti yang lebih mendominasi adalah ahli waris yang rupanya tidak ada hak dia, ya. Contoh kasus adalah seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya perempuan semua. Lalu almarhum yang meninggal ini punya adik kandung perempuan, berarti saudari perempuan kandung. Dan almarhum di sini masih hidup pamannya, abang ayahnya ataupun adik ayahnya, sedangkan ayahnya sudah meninggal dunia. Kan kalau kita lihat secara nasab, berarti kan almarhum punya anak perempuan, ada adik perempuan, dan ada wali, ya, abang ayah ataupun adik ayah daripada almarhum yang meninggal dunia. Maka dalam hal ini, ya, ahli waris yang berhak adalah yang pertama anak-anak ataupun anak perempuan. Mereka dapat porsi bagian 2/3 karena lebih dari 1 berdasarkan surat An-Nisa ayat kedua, ayat ke-11. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jadi kalau almarhum punya 2 orang anak perempuan ke atas, ada 3, 4 perempuan semua, enggak ada laki-laki, maka bagian mereka adalah 2/3.
ataupun kurang lebih hampir 70% untuk anak-anak perempuan. Nanti dari jumlah itu dibagi berapa jumlah anak perempuan. Berarti kalau ada 3, bagi 3. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berhak juga adalah saudari perempuan kandung dalam masalah ini. Berapa porsi saudari perempuan kandung? Mereka dapat bagian asabah ma'al ghairi. Ya, karena Rasulullah mengatakan ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung daripada almarhum ketika berjumpa dengan keturunan perempuan saja sebagai asabah. Asabah apa? Mereka mendapatkan asabah ma'al ghairi namanya. Jadi mereka mengambil sisa. Jadi 2/3 diberikan untuk anak perempuan. Ada 3 orang tadi, dan sisanya diambil oleh saudari perempuan kandung. Sedangkan paman dalam kasus ini dia tidak dapat apa-apa. Ya. Dia terhalang dengan saudari perempuan kandung yang posisinya adalah asabah ma'al ghairi. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang dalam sebuah kasus di masyarakat mereka enggak mau tahu, mereka menganggap tahaklun, mana hak saya? Saya kan wali. Saya laki-laki yang hidup dari pihak keluarga, dari almarhum. Ya. Maka ini tidak berhak. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mengetahui ilmu. Karena tujuan kita mempelajari ilmu ini agar kita menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam pembahasan masalah warisan ini, ada salah satu bab yang penting, yaitu bab masalah hijab. Siapa yang menghalang, siapa yang dihalang. Sampai-sampai para ulama menyebutkan tidak halal ataupun haram bagi siapa yang tidak faham tentang masalah bab hijab, masalah menghalang, siapa yang dihalang, siapa yang dihalang, untuk memberikan fatwa tentang permasalahan faraid. Karena dikhawatirkan dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, ataupun malah dia akan mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, pentingnya ilmu ini. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, kita tentukan dulu mana ahli waris yang berhak, mana yang tidak berhak. Jangan sampai yang mendominasi adalah ahli waris yang tidak berhak. Mereka pula yang atur-atur nanti. Padahal mereka secara hak mereka tidak dapat. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah berikutnya setelah kita penentuan ahli waris adalah menginventarisir harta peninggalan almarhum, dengan catatan harta itu adalah betul-betul milik sempurna daripada almarhum yang meninggal dunia. Contoh, meninggal seorang suami, ahli warisnya misalkan ada istri dan ada anak-anak. Jadi harta siapa yang kita bagi? Tentu adalah harta yang betul-betul dimiliki oleh suami tersebut, almarhum suami ini. Sehingga dalam hal ini harta itu ada 2 macam. Ada harta bersama, ada harta bawaan. Apa itu harta bersama? Harta bersama ini adalah harta yang didapatkan setelah perkawinan antara suami istri. Misalkan sekian puluh tahun mereka menikah, ya, katakanlah 30 tahun mereka menikah. Dari 30 tahun tersebut, harta apa saja yang mereka dapatkan? Ya. Karena definisi daripada harta bersama itu adalah harta yang diperoleh setelah masa perkawinan, baik yang dihasilkan oleh seorang suami ataupun yang dihasilkan oleh seorang istri, ataupun yang dihasilkan dari penghasilan kedua-duanya. Misalkan dua-dua bekerja, maka dua-dua penghasilan ini dianggap sebagai harta bersama, ataupun sering kita dengar dengan istilah harta gonogini. Kalau dalam bahasa Aceh itu ada namanya harta seharkat. Dalam bahasa Melayu ada namanya harta sepencarian. Walaupun yang lebih dominan bekerja misalkan seorang suami, istri sebagai ibu rumah tangga, maka di sana juga secara tidak langsung ada peran seorang istri ya, dalam suami mencari rezeki. Contohnya,
Suami bekerja dari pagi pulang malam. Istrinya di rumah, apakah duduk-duduk saja? Ya, mereka juga mengurusin keluarga, ngurusin anak-anak. Ada antar jemput anak sekolah, antar jemput anak les, antar jemput anak ngaji. Sehingga suami bisa fokus di pekerjaannya. Maka ini dianggap mereka telah bersama-sama mencari rezeki. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penghasilan harta bersama itu ada hak istri walaupun yang dominan bekerja adalah seorang suami. Ya. Katakanlah setelah mereka menikah ada aset yang dimiliki, investasi, misalkan ada satu toko, ada satu tanah sawah, ada satu kebun dan lain sebagainya, maka itu semua dikategorikan sebagai harta bersama, sehingga harta ini harus dipisah di awal sebelum difaraidkan. Berarti kalau misalkan ada harta bersama nilainya setelah ditaksirkan ada 1 miliar misalkan dari harta bersama, maka di sana 500 juta menjadi hak milik suami, 500 juta lagi menjadi hak milik istri. Karena di sana juga ada peran istri di sini. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, almarhum suami katakanlah ada juga harta bawaan. Apa itu harta bawaan? Harta yang didapat sebelum perkawinan, ataupun harta yang didapat daripada warisan orang tua suami. Jadi suami dapat warisan dari orang tua, ataupun dia dapat hibah, ataupun dia dapat hadiah, maka itu dikategorikan sebagai harta bawaan. Setelah ditaksir, harta bawaan ada nilai 300 juta. Lalu berapa harta peninggalan almarhum? Berarti 500,5 daripada harta bersama ditambah dengan 300 juta sebagai harta bawaan. Berarti total harta yang benar-benar dimiliki oleh almarhum adalah 800 juta. Jadi ini disebut dengan istilah fikihnya adalah at-tirkah. Kullu ma yatrukuhu al-mayyit ba'da wafatihi bi syartin al-milkut tam. Jadi segala sesuatu yang ditinggalkan oleh almarhum dengan syarat harta itu adalah miliknya secara sempurna. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui harta yang betul-betul dimiliki oleh almarhum tersebut, apakah ini langsung dibagi-bagi untuk ahli waris? Tunggu dulu. Ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan dari harta tersebut. Apa itu? Untuk yang pertama adalah untuk biaya pengurusan jenazah fardu kifayah. Pembelian tanah kuburan misalkan, kalau tidak ada tanah kuburan, tanah wakaf. Mungkin kalau di tempat kita di Aceh alhamdulillah masih banyak tanah wakaf kuburan. Tapi kalau di kota-kota besar itu memang sudah dikomersilkan. Itu kalau di daerah Bekasi tidak salah itu ada namanya Al-Azhar Memorial Garden. Ini namanya kalau sudah ke Inggris-Inggrisan itu ya, sudah mahal biasanya. Yang kalau kita terjemahkan sama dengan pemakaman ataupun kuburan. Jadi itu satu kaplingnya untuk tanah kuburan misalkan 2x2 ataupun 2x1 itu ada nilainya. Maka ini kalau tidak ada yang tanggung, diambil daripada harta peninggalan almarhum untuk biaya transportasi ambulan dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban yang kedua daripada harta peninggalan almarhum tersebut diselesaikan hutang-hutang almarhum. Hutang itu ada 2 macam. Ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Hutang berkaitan dengan hak Allah selesaikan dulu. Kalau ada nazar-nazar almarhum yang belum dilaksanakan, selesaikan dulu zakat almarhum yang belum dikeluarkan semasa hidupnya dari harta yang telah wajib dizakati, telah memenuhi syarat wajib zakat. Apa itu? Dari zakat malnya kita lihat apakah wajib zakatnya. Hartanya di rekeningnya misalkan ada 100 juta, yang mana harta itu tabungan tersebut telah disimpan selama setahun, maka kita lihat sudah mencapai nisab zakat mal itu dikiaskan kepada zakat emas, yaitu 85 gram ya. 85 gram kalau kita taksirkan 1 gram senilai 1 juta misalkan, berarti kalau ada 85 juta ke atas, maka itu sudah mencapai nisab, sudah wajib zakat. Tapi ya nanti yang kedua, syarat yang kedua apa? Mencapai haul,
disimpan selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Maka kalau di tahun itu belum sempat dikeluarin zakat, maka ini selesaikan, karena ini dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Nah, nanti yang kedua ada hutang berkaitan dengan hak manusia, selesaikan. Kalau almarhum ada hutang piutang, maka selesaikan. Dan kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah termasuk hal yang perlu diperhatikan sebelum harta ini dibagi-bagikan kepada para ahli waris adalah dijalankan wasiat almarhum. Kalau almarhum ada berwasiat, contoh, nak, kalau ayah meninggal ataupun mak meninggal, nanti dari uang ayah tolong kasih ke masjidnya 50 juta. Jadi ini harus dijalankan oleh ahli waris, dengan catatan selama nilai yang diwasiatkan itu tidak melebihi daripada 1/3 dari total harta peninggalan almarhum. Ini harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, maka ini berdosa ahli waris. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengarkan wasiat tersebut, maka berdosalah orang yang merubah wasiat tersebut. Dengan catatan, wasiat ini tidak bertentangan dengan syariat. Apa contoh wasiat yang bertentangan dengan syariat? Kita pernah menjelaskan contoh, dan ini banyak terjadi di masyarakat. Ketika ada orang tua mengatakan kepada anak-anaknya, nak, kalau ayah mak meninggal, rumah induk ini jangan pernah jual-jual ya. Ini pada dasarnya bertentangan dengan syariat. Karena asbab kadang-kadang orang tua memberikan wasiat seperti itu akan terjadi cikal bakal keributan ahli waris. Karena secara ekonomi anak-anak yang tinggal oleh almarhum kan berbeda secara ekonomi. Ada yang mapan, ada yang kurang. Nanti kadang-kadang suatu saat yang kurang ini akan minta hak. Dia bilang sama abangnya, bang, itu kan rumah peninggalan ayah, situ saya ada hak, saya perlu uang untuk membiayai anak-anak masuk kuliah, masuk sekolah dan sebagainya. Lalu yang mapan ini dikatakan dia bersikeras, pokoknya enggak jual-jual. Wasiat ayah kita enggak boleh jual. Jadi satu mempertahankan wasiat, satu minta hak secara faraid. Maka ini akan terjadi benturan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara wasiat itu peruntukannya adalah untuk selain ahli waris. Kalau wasiat untuk ahli waris itu harus ada kesepakatan daripada semua ahli waris. Maka ini juga kita perlu ilmu. Ya. Jadi setelah diselesaikan itu semua, untuk biaya pemakaman almarhum, melunasi hutang-hutang almarhum, menjalankan wasiat almarhum, baru hartanya itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsi yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Kalau kasus tadi yang kita sebutkan berarti untuk kedua orang tua itu mereka dapat bagian 1/6, 1/6. Sisanya itu semua adalah untuk anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2/1. Lidzakari mislu hadzal unthayain. Jadi kalau ada 4 orang anak, 2 laki, 2 perempuan, berarti dari total harta setelah dikurangi bagian untuk orang tua, sisanya itu dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena setiap anak laki-laki ngambil 2 porsi, perempuan 1 porsi. Jadi berlaku kaedah 2/1. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan tadi, ini semua perlu kepada ilmu, dan kita hidupkan ilmu ini karena sejatinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghidupkan ilmu faraid, itu juga kita telah menjalankan amanah wasiat daripada Rasulullah SAW untuk kita perbanyak ilmu, untuk kita ambil kebaikan-kebaikan. Karena bicara tentang masalah harta warisan, sejatinya juga kita bicara tentang masalah nikmat. Jangan sampai harta ini berubah menjadi musibah dan malapetaka di antara para ahli waris. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا